Salam saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Kita datang merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita datang memuji dan menyembah, meninggikan namanya yang kudus. Bersama dengan semua anak-anakmu yang mengikuti ibadah live ini dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Engkau memberikan kami urapan baru-Mu, memberikan kami minyak kudus-Mu, membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau menguduskan setiap kami masing-masing. Segala pekerjaan setan, iblis, roh jahat yang mencoba untuk mengganggu ibadah kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Iblis yang mencoba untuk menghalangi hadirat Tuhan dicurahkan, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Handphone yang dipakai Tuhan untuk mengikuti ibadah live ini, biarlah Engkau mengurapi. Bahkan jaringan internet Engkau mengurapi dan memberkati Tuhan. Bahkan lampu PLN khususnya yang ada di kota Sentani Jayapura, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Haleluya Tuhan Yesus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Engkaulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Kaulah Rajaku. Haleluya Tuhan Yesus. Mari letakkan bebanmu di kaki Tuhan. Letakkan pergumulanmu di kaki Tuhan. Apa yang merintangi engkau untuk masuk dalam hadirat-Nya, lepaskan semuanya itu, agar rohmu, jiwamu bebas untuk memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kembali katakan pujian ini dari awal bersama-sama. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku selamanya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu, dengan
haleluya. Dari dasar hati kita yang paling dalam, kembali katakan pujian ini dari awal bersama-sama. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah panggil namanya, katakan Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, kaulah oh Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, kaulah Rajaku. Yesus, kaulah Bapakku. Yesus, Yesus, kaulah Bapakku. Yesus, kaulah Rajaku. Yesus, Yesus, kaulah Rajaku. Haleluya. Yesus, kaulah Tuhan. Yesus, kau Allah. Yesus, kau Bapa yang mengasihi. Yesus, kau Allah yang menyelamatkan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah nama Yesus, Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam darah anak domba Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam namamu Engkau selamatkan hidup kami ini. Kau jadikan kami berharga. Kau jadikan hidup kami ini berarti di hadapan-Mu. Kau jadikan kami sempurna. Kau layakkan kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Pertolongan-Mu yang ajaib. Penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mengalir urapan-Mu bagi kami semua Tuhan. Mengalir urapan-Mu, lawatan-Mu bagi kami. Roh Kudus-Mu Kau curahkan bagi kami. Api Pentakosta, api Roh Kudus, api kemuliaan-Mu bagi kami. Haleluya. Glory, haleluya. 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 Glory, haleluya. Glory, haleluya. 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 Kembali katakan haleluya. 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 Haleluya.
hadirat-Mu lah ya Tuhan Yesus yang mampu melakukan perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Pada malam hari ini sungguh kami bersyukur. Kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kebaikan-Mu. Kami dapat menikmati urapan-Mu, camahan-Mu, lawatan-Mu, menikmati kehadiran-Mu, itu semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Lewat ibadah kami pada malam hari ini, kami percaya dimanapun semua anak-anak-Mu yang berada, Tuhan Engkau mengurapi dan memberkati. Bahkan mereka semua dijamah, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan mereka dengarkan. Dan Engkau ambil alih pemberitaan firman-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau pakai dia Tuhan. Biarlah Engkau perlengkapi dengan karunia-Mu, pengetahuan daripada-Mu Tuhan Yesus, dan firman Allah yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan kami dan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, sama-sama kita melayani Tuhan. Saudaraku boleh sementara mengikuti ibadah live ini, saudaraku boleh bagikan kepada teman-teman saudaraku, mungkin teman-teman grup, atau mungkin teman-teman di messenger. Sama-sama kita melayani Tuhan, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang ikut dalam ibadah ini, dan mereka juga diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Namun sebelumnya kita naikkan pujian sukacita kepada Tuhan. Kita mengimani bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kita naikkan pujian sukacita kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Saya rindu menyampaikan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-4, ayat 39. Yohanes
pasalnya yang keempat, ayat 39. Satu ayat saja. Satu, dua, tiga. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Haleluya. Judul firman Tuhan hari ini, atau tema khotbah saya hari ini, sampah menjadi emas, emas menjadi sampah. Bacaan kita hari ini berbicara tentang seorang perempuan Samaria. Kalau saudaraku baca dari ayat pertama, pasal 4, 1 perikop ini sampai selesai, ini adalah perempuan Samaria, yaitu perempuan sundal, yang mengambil air di tengah hari. Bayangkan saudaraku, kalau di Israel itu pukul 12 siang, itu panasnya matahari di atas 40 derajat. Itu panas sekali saudaraku. Dan hampir-hampir tidak ada orang yang keluar rumah pada tengah hari itu. Dan wanita ini mengambil air tengah hari, bukan pagi, bukan juga sore. Sebab kalau pagi dan sore itu ramai orang mengambil air, sehingga kalau dia ambil air pada pagi atau sore, dia pasti akan dilempari pakai batu. Karena dia adalah perempuan atau wanita eksperimen. Nah, Tuhan Yesus sampai di kota itu yang bernama Sikar. Sikar artinya adalah kepalsuan. Hidup ini terlalu banyak dengan kepalsuan. Ya. Bukan hanya emas yang ada emas palsu. Tapi hati pun ada juga hati yang palsu. Pura-pura bertobat, pura-pura mengasihi, pura-pura setia ibadah, pura-pura baik hati, pura-pura rendah hati, semuanya serba pura-pura. Itulah yang namanya kepalsuan. Nah, Tuhan Yesus ada di kota Sikar, yaitu kepalsuan ini tadi, dan bertemu di sana dengan perempuan itu tadi. Lalu mereka berbincang-bincang, ya, dan akhirnya Tuhan Yesus mengetahui, bukan akhirnya, yang memang Tuhan Yesus mengetahui, ya, yang memang bukan akhirnya ya, yang memang Tuhan Yesus mengetahui siapa perempuan ini, dan akhirnya wanita itu mengakui semua perbuatannya. Wanita ini bingung, ini pria-pria dari mana? Mengapa dia tahu semua apa yang kukerjakan? Semua tentang kehidupanku dia tahu. Siapa ini? Maka dia pergi lari ke kota, bersaksi di kota Samaria. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Wanita ini tadi dianggap sampah oleh masyarakat, tidak berguna oleh masyarakat. Perkataan sampah adalah seperti yang kita ketahui, tiap hari kita pasti membuang sampah. Siapa sih yang suka dengan sampah? Pasti tidak ada. Tidak ada orang yang menyimpan sampah di dalam rumah, apalagi di dalam lemari, tidak ada. Sampah itu pasti dibuang atau dibakar, dibuang jauh-jauh. Karena sampah ini bisa membawa polusi udara, bisa mendatangkan penyakit. Jadi sampah ini harus dibuang jauh. Nah, tetapi wanita ini yang dianggap sampah oleh masyarakat,
Tetapi karena ketulusan hatinya, kerinduan hatinya, datang dan memberi dirinya dijamah oleh Tuhan, maka Tuhan menjadikan dia emas. Ya, menjadikan dia emas. Yang tadinya dianggap sampah, tetapi dia dijadikan menjadi emas. Dan ada banyak orang menganggap dirinya menjadi emas, tetapi menjadi sampah. Hidup ini bukan soal sebagaimana kita menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang memiliki banyak harta, bukan saudaraku. Tetapi hidup ini adalah sejauh mana kita bisa menghargai hidup kita ini menjadi harta yang berguna di ladangnya Tuhan. Menjadikan hati kita ini harta yang berguna di ladangnya Tuhan. Kita bicara soal harta dulu. Harta ini bisa saja soal kekayaan. Ya. Harta ini bisa saja soal kekayaan. Emas ini bisa saja soal kekayaan. Emas ini adalah harta. Lalu bagaimana kita bisa menjaga harta ini? Supaya harta atau emas ini tidak menjadi sampah. Mari kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat 2. Yesaya 55 ayat 2. Tolong baca dengan suara yang keras. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Iya. Dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Haleluya. Jadi emas ini tadi yang pertama gambaran daripada harta. Saya ulang, hidup ini bukan tergantung atau bukan soal seberapa banyak harta yang dipercayakan kepada kita untuk menjadikan kita orang hebat. Bukan. Tetapi sejauh mana kita bisa menghargai harta yang sudah diberikan oleh Tuhan supaya tidak menjadi sampah. Tadi dikatakan, mengapa kamu belanjakan uangmu yang bukan untuk kebutuhan. Jadi sejauh mana engkau bisa mempergunakan harta yang daripada Tuhan? Harta dari Tuhan itu untuk apa? Uang yang banyak yang dari Tuhan itu kau pakai untuk apa? Apakah hanya untuk menyenangkan keinginanmu? Keinginan dengan kebutuhan beda ya. Jangan disamakan. Ya. Apakah harta, apakah uang yang dipercayakan Tuhan kepadamu itu engkau pakai bukan untuk kebutuhan, tetapi untuk memuaskan keinginanmu? Kalau harta yang di tanganmu tidak engkau serahkan di dalam pengawasan Tuhan, maka dia akan menjadi sampah. Habis, nggak tahu kemana, terbang ditiup angin. Sehingga gaji 10 juta 1 bulan nggak cukup. Bayangkan gaji 10 juta 1 bulan tidak cukup. Kenapa? Karena berkat dari Tuhan itu tidak engkau percayakan kepada Tuhan Yesus. Jadi harta atau emas itu bisa saja adalah kekayaan atau uang yang ada di tangan kita. Yang kedua, harta atau emas itu bisa saja soal hati, soal iman, keyakinan, kekayaan hati, kekayaan iman, karunia, talenta. Ini adalah harta yang sesungguhnya yang ada pada kita. Seperti wanita ini tadi,
dianggap sampah oleh masyarakat, tetapi dia berbuat sesuatu yang indah kepada Tuhan, maka dia menjadi emas yang sangat berharga. Tetapi orang yang menganggap dirinya emas, menganggap dirinya paling hebat, menganggap dirinya paling suci, menganggap dirinya paling kudus, tetapi tidak berbuat apa-apa, maka dia menjadi sampah. Ini juga bisa bicara soal pekerjaan, saudaraku. Ada orang yang bekerja mengorek-ngorek sampah. Tiap hari dia korek-korek sampah. Tapi justru sampah itu menjadi emas bagi dia. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh dalam pekerjaannya itu. Ya, emas. Sampah yang dia korek-korek itu menjadi emas. Tetapi ada orang yang memiliki banyak emas menjadi sampah. Nggak tahu entah kemana. Dipakai untuk apa? Memuaskan keinginan daging, berfoya-foya, dan lain sebagainya. Saudaraku, sejauh mana kita mempergunakan emas yang Tuhan beri kepada kita? Memiliki hati emas, ya, ini yang paling luar biasa, saudaraku. Kalau kita sudah memiliki hati emas, maka kita memiliki iman, memiliki kerinduan untuk terus berada di kaki Tuhan. Dan kita menjadi seperti perempuan Samaria ini tadi, yang merasa tidak layak, tidak memiliki keberanian. Tetapi ketika dia memberikan hatinya, maka Tuhan ubah hatinya itu menjadi emas, dan dia pergi memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tadi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-39, banyak orang yang percaya karena kesaksiannya. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-42, ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Menjadi bertambah banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika mereka sudah mendengar Yesus mengajar. Tadinya ketika mereka mendengar wanita ini bersaksi, banyak yang datang. Dan mereka datang kepada Kristus. Dan mereka mendengar Kristus mengajar. Dan semakin bertambah banyak lagi yang datang dan percaya kepada Kristus. Lalu bagaimana saudaraku sekalian? Apakah engkau mau menjadi emas yang sangat berharga itu? Yang mungkin di antara engkau ada yang tidak dianggap oleh keluarga, ada yang tidak dianggap oleh tetangga, ada yang tidak dianggap oleh teman satu gereja. Tetapi ketika engkau datang merendahkan diri di kaki Tuhan, maka engkau akan menjadi emas di hadapannya. Mari kita bawa hati kita. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan untuk pekerjaannya, dan kita akan menjadi emas di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Biar kita datang menyerahkan hidup kita untuk dijadikan emas oleh Tuhan. Menjadi barang yang berharga, yang mulia di pandangannya, mulia di matanya.
Yesus pokok keselamatanku. Seperti Yesus yang selalu menyukakan hatimu. Mari relakan dirimu, hatimu dibentuk oleh Tuhan. Yang tadinya kita ini tidak berguna, menjadi sangat berguna ketika sudah ada di tangannya Tuhan. Apa yang menjadi harta bagi kita? Apakah hati kita? Apakah iman kita? Apakah harta kekayaan, harta benda yang kita miliki? Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga dia akan tetap menjadi emas, harta yang berguna dalam pekerjaan Tuhan, mulia dalam pandangannya. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus pokok keselamatanku. Seperti Yesus yang selalu menyukakan hati. Oh, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus yang selalu menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu. Pujian ini yang menjadi kerinduan kami Bapa, untuk kami terus dan terus indah di dalam pandangan-Mu, mulia di mata-Mu. Untuk kami menjadi orang-orang yang berguna, yang berarti, yang tadinya dianggap menjadi sampah, yang tidak berguna, tetapi di tangan-Mu kami menjadi emas yang sangat berharga. Maka dari itu kami bawa seluruh hidup kami, hati kami, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang membentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, dan Kau jadikan kami orang-orang yang berharga, yang berarti di dalam pandangan-Mu, bahkan di dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, dan teruslah Roh Kudus bekerja berkarya bagi kehidupan kami semua. Dan Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini. Ulurkan tangan-Mu untuk memberikan kepada mereka kemampuan, kekuatan untuk menjalani hari-hari ini, untuk mereka tetap berharga dalam pandangan-Mu, menjadikan emas di dalam pandangan-Mu Tuhan, bahkan di dalam pandangan masyarakat. Maka dari itu teruslah Roh Kudus yang menuntun seluruh kehidupan mereka. Roh Kudus bekerja berkarya lewat kebenaran firman Allah yang sudah didengar. Siapapun mereka, mungkin ada di antara anak-anak Tuhan yang akan memutar ulang kembali ibadah live ini. Biarlah Roh Kudus itu juga bekerja berkarya dalam hidup mereka dan menjadikan mereka emas, permata yang berguna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini. Apapun kebutuhan mereka, apapun pergumulan yang Kau tahu, dan Engkaulah Tuhan Yesus yang memberkati.
Mereka yang rindu untuk kesembuhan Engkau jamah, berikan kesembuhan. Adakan pemulihan-pemulihan di dalam anak-anak-Mu, baik pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam ekonomi, pemulihan di dalam pekerjaan, pemulihan di dalam pelayanan, pemulihan di dalam kesehatan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau memulihkan negara kami tercinta Indonesia. Pulihkan kota kami Papua, Kabupaten Jayapura. Diberkati, diselamatkan, diurapi, damai sejahtera-Mu Tuhan turun bagi kota kami Kabupaten Jayapura. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk pembangunan gereja. Kami percaya tangan-Mu terus terarah untuk memberkati pembangunan ini. Berkat-berkat Allah dari utara, timur, selatan, barat itu terus mengalir bagi kami. Sebab tingkap-tingkap di langit, pintu-pintu berkat di sorga terbuka selebar-lebarnya. Sehingga Tuhan Yesus, dana pembangunan yang kami butuhkan terus tersedia. Dan upah tukang juga bisa kami bayar. Nama Tuhan dimuliakan. Semua para tukang yang bekerja dilindungi, dijaga, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan-Mu dalam pelayanan kami pada malam hari ini. Di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus teruslah Engkau memberkati semua anak-anak-Mu ini. Apapun kebutuhan mereka, diberkati Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah kita pada malam hari ini. Bagi saudaraku yang akan membagikannya, boleh bagikan kepada teman-teman grup saudaraku, atau juga kepada teman-teman saudaraku di Facebook saudaraku. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.